Janji Tuhan itu seringkali bertolak belakang dengan keadaan. Justru di dalam kemustahilan lah kita butuh iman. Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa seorang anak laki-laki akan dilahirkan Sarah baginya. Dalam Kejadian 18, Allah mengulangi lagi janjinya. Kita lihat sama-sama. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Judul perikopnya ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Artinya sudah menopause. Sarah sudah menopause. Mungkin gak hamil. Ibu-ibu? Teu bisa kata orang Sunda teh. Ora iso kata orang Jawa. Uhe kata orang Cina. Gimana udah menopause bisa hamil? Nah, menarik. Janji Tuhan itu seringkali bertolak belakang dengan keadaan. Justru di dalam kemustahilan lah kita butuh iman. Kalau yang mungkin pasti mah gak butuh iman. Amin. Justru dalam keadaan mustahil yang kita hadapi di hidup kita, disitulah kita butuh iman dan mulai membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham di saat yang tidak mungkin. Sarah udah menopause. Kelihatannya mustahil. Tapi justru di dalam kemustahilan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan melihat Tuhan setia akan janjinya. Amen. Tuhan tuh setia sama janjinya. Dia gak pernah gagal. Kejadian 21. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Katakan amin. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Wow. Saya yakin karena Abraham mengenal Tuhan dan Abraham terbiasa mendengar suara Tuhan. Abraham tahu bahwa imannya sedang diuji ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Meskipun gak sesuai dengan keinginan hatinya. Meskipun melawan apa yang dia mau. Dan meskipun Bapak Abraham harus mengorbankan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Dia taat. Karena dia mengenal Tuhan dan dia percaya, enggak, ini iman gue pasti lagi diuji. Nah sometimes waktu Tuhan tuh suruh kita lakukan sesuatu. Meskipun itu gak enak buat daging kita. Berlawanan dengan keinginan hati kita. Gak enak buat kitanya. Dan kita harus mengorbankan yang berharga dalam hidup kita. Saya katakan gini, belajarlah taat. Karena Anda tahu, ketaatan adalah kunci berkat. Orang yang taat pasti banyak berkat. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.